Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Saya akan menanyakan terkait tentang cara Bapak mengelola keuangan. Nah, sebelum itu Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Andriana Sananda Kurniawan, panggilannya Pak Nanda. Saya sudah bergabung dengan Kopdit Kosayu mulai tahun 2018, jadi sudah jalan 8 tahun. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara keluarga Bapak mengatur keuangan setiap bulan? Oke, untuk mengatur keuangan setiap bulan, kebetulan saya kan tipe orang pelupa. Jadi saya punya satu file yang isinya itu tentang ada 3 kolom. Yang pertama itu ada pemasukan, pengeluaran, dan yang kedua itu saya namakan cadangan. Jadi pemasukan itu dari mana, seperti gaji. Gaji itu saya masukkan nominal di sana. Pengeluaran nanti saya prioritaskan yang harus dikeluarkan dulu apa. Lalu cadangan itu misalnya nanti dari budget yang kita olah itu ada lebih, saya masukkan di cadangan itu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan setelah menerima penghasilan? Oke, itu setelah menerima penghasilan seperti yang disampaikan sebelumnya, saya akan mengeluarkan dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Misalnya seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, terus tabungan. Setelah itu dikeluarkan nanti ada yang saya namakan itu dana sisa yang cadangan tadi. Nah, dari cadangan tadi bisa saya sisihkan lagi, misalnya saya ada keinginan di bulan itu atau sedang tidak ada keinginan, ya bisa saya masukkan ke jadi dana tabungan. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah keluarga Anda lebih dahulu menabung atau memenuhi kebutuhan pokok? Menabung atau kebutuhan pokok, kalau dari saya mengatur, saya mendulukan kebutuhan pokok. Karena seperti sebelumnya juga saya sampaikan, kalau kebutuhan pokok itu saya masukkan dalam hal yang tidak bisa ditunda, jadi nggak bisa mundur lagi. Nah, tabungan itu dapat dari mana ya? Dari tadi misalnya ada cadangan atau dana lebih, itu saya masukkan ke tabungan. Oke, bagaimana cara keluarga mengatur agar pengeluaran itu tidak melebihi pendapatan? Oke, kalau dari bagaimana cara mengatur tidak melebihi pendapatan, di file tadi itu sudah saya rank. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran yang di luar budget, itu nanti bisa kita pangkas. Tapi kembali lagi, yang boleh kita pangkas itu adalah hal yang sekiranya bisa ditunda bulan depan atau beberapa hari ke depan. Tapi kalau seperti kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda, yang mau nggak mau memang harus dikeluarkan dulu dari situ. Oke, terakhir, menurut Anda mengapa mengatur keuangan keluarga itu penting? Oke, jadi menurut saya penting itu karena sebenarnya sederhana. Kalau kita punya gaji dengan nominal berapa dan pengeluarannya ternyata di luar gaji itu nanti pasti kita akan kebingungan dari mana kita akan menutupi pengeluaran kita. Makanya saya membuat suatu file tadi itu istilahnya untuk memantau apakah dengan gaji segitu, dengan pengeluaran yang juga sebanyak itu, apakah gaji itu masih bisa menutupi. Jadi istilahnya biar tiap bulan itu kita tidak was-was untuk menutupi kebutuhan kita. Oke, terima kasih Pak Nanda atas waktunya. Sama-sama Bu. Selamat siang, hari ini saya akan mewawancarai Bu Seli, salah satu anggota dari Kopdit Kosayu, tentang bagaimana cara beliau mengatur keuangannya. Selamat siang Bu Seli. Selamat siang Bu Marta. Izinkan saya untuk mewawancarai Bu Seli hari ini. Boleh, dengan senang hati. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu barangkali Bu Seli. Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan saya Seli. Saya menjadi anggota Kopdit dari tahun 2020. Salam kenal. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara keluarga Anda mengatur keuangan setiap bulannya? Kalau saya selalu melakukan dengan buat anggaran ya, pos-pos, misalnya pos untuk biaya pendidikan, biaya kalau ada yang sakit seperti itu. Jadi dari awal sudah diketahui posnya kemana gitu. Oke, untuk yang kedua, apa yang dilakukan setelah menerima penghasilan? Tentunya langsung dimasukkan ke dalam pos-pos itu tadi. Oke, Harus didisiplinkan seperti itu setiap bulannya. Gitu. sesuai yang dianggarkan gitu ya. Betul, iya. Oke, untuk yang ketiga, apakah keluarga Anda lebih dahulu menabung atau memenuhi kebutuhan pokok? Tentunya menabung ya, tentunya menabung. Karena kalau tidak begitu, nurutin kalau keinginan hati untuk ingin belanja beli ini itu, apalagi kalau kita ibu-ibu ini kan suka konsumtif ya kan, tapi kita harus lebih disiplin, utamakan nabung dulu, posnya di mana dulu itu harus didahulukan begitu. Oke,
Selanjutnya, bagaimana cara keluarga mengatur agar pengeluaran itu tidak melebihi pendapatan? Sebisa mungkin kita punya prinsip memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ikutin keinginan nggak selesai-selesai pengeluaran. Oke. Ya, baik, pertanyaan terakhir Bu Sally. Menurut Anda mengapa mengatur keuangan itu penting? Sangat penting sekali, karena kan namanya orang hidup itu kan kalau udah pegang uang apalagi ya. Kadang kita terlena, apalagi kita pegang cash gitu ya. Karena masih ada uang banyak nih, kita pengen apa, mata gitu, pengen beli itu. Nah, kalau dengan adanya pengaturan keuangan, tentunya kita akan bisa lebih menghandle. Kira-kira nanti dengan pemasukan sekian, kira-kira dengan pos-pos ini tercukupi atau tidak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Sally atas waktunya. Sama-sama Bu Marta. Terima kasih. Terima kasih.